Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Mantap, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu senang, selalu bahagia. Tidak ada yang sedih? Ada yang kecewa? Tidak ada. Silakan untuk memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini. Kawan-kawan, kita belajar Al-Quran dulu. Doa mulai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Kelas yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tercatat sebagai amal ibadah. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, antara kalian yang tidak hadir hari ini, yang tidak sekolah? Nihil. Alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak, adakah di antara kalian yang masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Iman kepada Rasul. Ya, betul sekali. Jadi iman kepada Rasul. Kalau kita berbicara iman itu apa, Nak? Iman mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu utusan Allah untuk membimbing umatnya. Sebelum memulai kegiatan belajar, lebih dahulu Pak mengingatkan kembali ya, yaitu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Ya, jadi kesepakatan kelas ini untuk kita patuhi dan kita jalani. Jadi ketika ada di antara rekan atau melanggar kesepakatan kelas, ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Yaitu pantun, ya, pantun di depan kelas. Kesepakatan kelas, maka ada konsekuensinya, ya. Kemudian, nah anak-anak sebelum kita tujuan kegiatan belajar kita pada hari ini, yang pertama ya, kalian dapat memahami sifat amanah dan jujur. Yang kedua, ya, bagus. Ya, jadi yang kedua ini kalian bisa mengidentifikasi contoh amanah dan jujur. Yang ketiga, ya, jadi yang ketiga ini kalian dapat menerapkan atau mempraktikkan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tepuk satu. Yes. Ada yang masih ingat? Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Nah, mari kita coba, kita ulang lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ya, terima kasih. Artinya kalian sudah fokus. Kalau Pak lihat dari tepuk tangannya tuh sudah fokus ya, sudah konsentrasi. Nah, kita belajar itu harus
fokus, harus konsentrasi. Video sebagai berikut. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dan orang-orang yang benar. Nah, jadi anak-anak kalian sudah menonton video tadi tentang amanah dan jujur ya. Jadi amanah itu apa yang kalian bisa dapati dari video tadi? Amanah itu terdiri dari apa itu nak? Terdiri 3. Yang pertama amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua amanah kepada manusia ya. Ketiga amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada Allah misalkan apa itu contohnya? Iya, betul. Apa itu apa nak? Menjalankan ibadah. Sholat, betul. Jadi ibadah. Seperti ibadah apa saja ibadah itu? Ibadah wajib apa nak? Apa saja? Ibadah wajib? Sholat 5 waktu. Kemudian apa lagi? Puasa Ramadan. Kemudian? Ya,
membayar zakat. Ya betul, itu amanah terhadap sesama manusia. Menjaga kepercayaan orang lain. Menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan ya. Konsumsilah makanan yang sehat ya. Jangan. Nah, jadi konsep amanah dan jujur dan Memberikan kembalian jika ada sisa. iya. Itu contoh amanah ya. Kemudian jujur, apalagi contohnya? Jujur apa? Jadi jujur berkata dan bertindak sesuai dengan fakta atau kebenaran ya. Jadi kalau kita berbicara tidak sesuai dengan fakta, itu apa namanya, Nak? Berdusta, betul, atau berbohong ya. Nah, kemudian anak-anak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda mempraktikkan sifat amanah dan jujur? Bagaimana perasaannya? Ayo, ada yang ingin berpendapat? Kalau kita mempraktikkan sifat amanah dan jujur, tentunya kita akan merasa senang, tentram, damai, ya. Kemudian yang kedua, apa manfaat jika sifat amanah dan jujur ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya itu? Dan dapat dipercaya. Iya, bagus. Nah, kemarin sudah Pak bagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok visual, ya kelompok visual. Ini kelompok auditory dan ini kinestetik ya. Kalau visual itu apa? Cerita tentang sifat amanah dan jujur. Kalau yang visual itu tentang peta konsep amanah dan jujur. Kemudian yang kinestetik bermain peran amanah dan jujur ya. Berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian untuk mempresentasikan yang pertama cerita pendek, kemudian peta konsep dan bermain peran. Nah, silakan dipelajari terlebih dahulu. Silakan untuk ke depan ya. Silakan ke depan. Ini kelompok kinestetik akan bermain peran tentang sifat amanah dan jujur ya. 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 Ya, silakan, ayo. Tasya, boleh nggak aku menjawab uang kelas 50.000? Soalnya aku butuh banget. Bulan depan aku ganti ya. Maaf Anda, karena uang kelas ini tidak boleh diperlukan. Uang pribadi karena uang kelas ini bersama. Kali ini ada maaf kalau uang kelas ini tidak boleh diperlukan. Oh, Bang, aku tahu kamu butuh, tapi aku tidak boleh menghilangkan rasa kepercayaan Mama kepadaku. Bagaimana kalau kita mencari solusi kepada ibu? Anak-anak, ada apa kalian datang ke saya? Ibu, kalian ingin meminjam uang kas untuk keperluan pribadinya. Nanti aku bingung harus bagaimana. Karena uang kas ini milik seluruh siswa. Maaf Bu, saya pikir meminjam uang kas bukan tidak masalah. Anak-anak, uang kas adalah tanggung jawab bersama yang dikelola oleh bendahara yang hanya boleh dibutuhkan untuk kebutuhan kelas. Kelompok kinestetik. Mantap, luar biasa. Yaitu visual ya. Kelompok visual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Pada masa mudanya, sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad SAW sudah dikenal oleh penduduk Makkah sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, beliau diberi gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Kejujuran dalam berdagang. Ketika remaja, Muhammad SAW bekerja sebagai pedagang.
Beliau dikenal sangat jujur dalam menjual barang dagangannya. Jika barang dagangannya memiliki cacat, beliau akan memberitahukannya kepada pembeli. Contohnya, jika menjual kurma, Nabi tidak pernah mencampurkan kurma yang baik dengan kurma yang buruk untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena kejujurannya, banyak orang yang lebih memilih bertransaksi dengan beliau. Kejujuran ini membuat Nabi Muhammad SAW mendapat kepercayaan dari banyak orang, termasuk Siti Khadijah, yang kemudian memperkerjakannya sebagai manajer dagangannya. Dalam waktu singkat, dagangan Khadijah berkembang pesat berkat kejujuran Nabi. Amanah dalam menjaga barang titipan. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan mendakwahkan Islam sebagai orang Quraisy yang menentangnya tetap mempercayakan barang-barang mereka kepada beliau. Mereka tahu bahwa Muhammad SAW tidak akan pernah mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Ketika Nabi SAW hendak hijrah ke Madinah, beliau masih memiliki barang-barang titipan orang-orang Quraisy yang harus dikembalikan sebelum meninggalkan Makkah. Nabi Muhammad SAW meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Makkah, sementara waktu agar bisa mengembalikan semua barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Hal ini menunjukkan betapa besar rasa jaga amanah bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya. Pesan moral dari kisah ini, kejujuran membawa keberkahan. Nabi Muhammad SAW mendapat kepercayaan, rezeki yang halal, dan gelar mulia karena sifat jujurnya. Amanah adalah tanggung jawab yang besar. Nabi Muhammad SAW menempatkan amanah di atas kepentingan pribadi, bahkan dalam situasi genting seperti hijrah. Kepercayaan dibangun dari tindakan yang konsisten. Sifat jujur dan amanah Nabi menjadikan teladan bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aplaus dulu buat kelompok visual ya. Nah, jadi anak-anak, jadi tadi yaitu tentang kisah tentang amanah dan jujur ya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kelompok auditori ya. Kelompok auditori silakan untuk mempresentasikan amanah dan jujur ya. Menjadi pribadi berintegritas, yaitu dari sifat amanah dan sifat jujur. Pengertian amanah adalah tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan, berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Ciri dari sifat jujur, tidak berbohong, transparan, konsisten antara ucapan dan kepercayaan. Nah, aplaus dulu buat kelompok auditori ya. Baik anak-anak, terima kasih kalian telah mempresentasikan hasil kerja kalian, baik yang bermain peran, cerita pendek tentang amanah dan jujur, kemudian memaparkan peta konsep, ya tentunya sifat amanah dan jujur. Nah, anak-anak, kesimpulan dari sifat amanah dan jujur itu apa? Yang pertama, sifat jujur, apa itu sifat jujur? Berkata benar. Ya, berkata benar. Karena sifat jujur itu adalah perkataan atau perbuatan sesuai dengan kebenaran. Kemudian amanah. Apa itu amanah? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab ya. Tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan kepada kita. Amanah terdiri dari 3, apa yang tadi nak? Yang pertama, Amanah pada Allah. amanah terhadap Allah, kemudian sesama manusia, yang ketiga pada diri sendiri ya. Baik anak-anak, untuk kegiatan belajar kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, marilah kegiatan belajar ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.